Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat aku banggakan anak-anak itu yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberinya kesehatan sehingga kita dapat hadir di masjid untuk melaksanakan melaksanakan tadarus bersama. Tadi anak-anak itu semua sudah melaksanakan penggiliran secara bersama itu dengan membaca Al-Quran. Kedua kali selawat dan salam marilah kita hadirkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat sayangi anak-anak itu yang hadir pada malam hari ini. Di sini menyampaikan tentang hukum melaksanakan tadarus di bulan Ramadan dan hikmahnya. Karena kita di bulan Ramadan ini, kenapa kita setiap malam bersama-sama bertadarus? Tentu ada hukum dan hikmah. Tadarus di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Makanya kita diharuskan untuk melaksanakan yaitu bertadarus dengan membaca Al-Quran. Tadarus itu bukan harus sebanyak ini, boleh saja mungkin 2 orang, sendiri pun boleh. Itu namanya tadarus. Karena bertadarus itu artinya kalau kita membaca Al-Quran, itu namanya bertadarus. Kalau di bulan Ramadan ini mungkin kita bersama-sama karena kegiatan yang kita muliakan dalam bulan suci Ramadan ini yaitu membaca Al-Quran di malam hari. Nah, kalau di siang hari kita mengapa? Berpuasa. Ya, di malam hari kita memeriahkan Ramadan ini dengan bertadarus. Jadi bila anak-anak ibu yang rajin bertadarus, maka memang hukumnya diharuskan membaca Al-Quran itu karena pahalanya berlipat ganda. Tadarus di bulan Ramadan berdasarkan Allah SWT, yaitu dia pahalanya, amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Karena di bulan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat besar jika kita melaksanakan ibadah, besar pahalanya. Kalau mungkin siang hari kita berpuasa, di malam hari kita membaca Al-Quran bersama, dinamakan dengan bertadarus. Maka bertadarus ini siapa yang membaca 1 huruf saja maka diberilah 10 lipat pahalanya. 10 kali lipat 1 huruf saja. Jika kalian membaca beratus huruf maka berapa itu lipatnya? Begitulah besarnya pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan dengan ibadah atau qiyamu Ramadan dan dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunilah segala dosanya yang telah lalu. Jadi dosa kita yang kemarin itu diampuni Allah kalau kita di bulan ini kita membaca Al-Quran atau beribadah yang lainnya, mungkin seperti sholat, puasa, sedekah, dan juga membaca Al-Quran, maka pahalanya besar dan juga dosa kita yang telah lalu diampuni. Tapi kalau kita main saja di bulan ini, rugi nggak kita? Rugi, karena kita bisa membaca Al-Quran. Kenapa kita bermain-main? Nah, berarti rugilah bagi kita yang tidak membaca Al-Quran. Nah, di sini ada hikmahnya. Hikmah melaksanakan tadarus. Tadarus adalah berarti mempelajari atau menyimak. Tetapi selama ini menengok bukan menyimak, bermain. Kalau udah dekat gilirannya baru dia sibuk mencari di mana tadi. Berarti itu tak tadarus namanya. Yang tadarus
mempelajari dan menyimak kawan yang sedang menyebut bacaan Al-Quran. Nah, kalau kita ingin mengetahui tentu kita pelajari, itu namanya menyimak, itu harus kita memahami. Karena orang menyimak itu juga akan mendapatkan pahala. Jadi kalau tadarusnya kayaknya untuk mengambil mikrofon saja. Jadi jangan seperti itu, kalau bisa menyimak. Jadi tidak ada yang ribut karena yang lainnya menyimak, yang giliran membaca dia membaca. Itu namanya baru bertadarus. Nah, kalian kan ingin pahala nggak tadarus nih? Nah, jadi kalian membaca Al-Quran itu bisikan pada teman mikrofonnya sedang membaca, maka kalian itu menyimak di mana dia membacanya. Kalau dia salah, bisa disalahin. Nah, itulah namanya belajar. Tahu dia salahnya di mana, disalahkan teman, nanti dia berubah jadinya kalau dia mau memahaminya. Jadi bertadarus itu artinya kita melakukan bersama-sama membaca Al-Quran. Dan juga tidak semuanya ini mungkin ada 4 orang, 3 orang, tapi dia simak menyimak. Nah, itu namanya bertadarus. Tapi kalau diperhatikan bukan begitu. Pagi-pagi juga bertadarus, tetapi bertadarusnya untuk mendapat giliran apa? Mikro. Nah, berarti yang disimak apa? Nah, yang disimak malah cerita temannya. Mungkin ada temannya bawa makanan. Nah, makanannya yang ingin diketahui apa yang dibawanya. Nanti aku dikasih ya. Belum lagi temannya buka makanan, nggak tahu dia kawannya bawa makanan. Tapi kalau kawannya membaca Al-Quran, dia tidak menyimak. Itu namanya tadarusnya belum sempurna. Jadi kalau mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda itu, maka kita harus menyimak teman yang sedang membaca. Jangan dikejar mic aja. Karena membaca di mic itu kalau salah, orang jauh pun mendengar kesalahan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala yang besarnya jika kita benar dalam membaca. Kalau salah, apa yang dapat? Artinya yang berubah, karena Al-Quran itu ada artinya. Jadi seperti itulah tadarus yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar mendapatkan pahala yang berlipat jadi tadarus di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahalanya kepada kita. Maka bagi kita yang bisa membaca Al-Quran, kesempatan emas. Jika tidak kita baca, merugi. Karena kita sudah bisa, kenapa nggak kita lakukan? Boleh juga kita membaca Al-Quran sendiri untuk berhatam, boleh, tidak harus bertadarus ini saja. Jadi itulah penjelasan tentang hukum membaca Al-Quran bertadarus dalam bulan suci Ramadan dan hikmah-hikmahnya. Jadi hikmahnya tadarus itu banyak loh. Ada berikut ini hikmahnya: bisa membuat hati menjadi tenang kalau tadarusnya benar. Kalau tadarusnya tak benar, gelisah saja dia. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar membaca Al-Quran, tidak ingin memahaminya. Dan yang kedua ada dia hikmahnya dapat membersihkan dosa-dosa. Jika juga benar membacanya, baru bisa dosa kita dibersihkannya. Tapi kalau main-main membaca Al-Quran, tentulah menyala jadinya. Makanya tidak membutuhkanlah bisa membersihkan dosa-dosanya. Dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bertadarus seperti ini orang yang beriman. Orang yang bertadarus ini adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena yang dibacanya itu kitab Allah, bukan membaca buku biasa. Jadi bisa juga dia menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin kawan-kawan di luar sana ada yang kerjanya merokok, ada yang kerjanya main-main. Nah, itu kan pekerjaan yang tidak bagus. Sedangkan kalian yang ada di sini, apa pekerjaannya? Mengaji, membaca kitab suci. Nah, jadi kalau bisa dibacalah dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi itu saja penjelasan dari Ibu malam ini. Mudah-mudahan kalian membaca Al-Quran dalam bertadarus dapat menyimak kalau kawannya sedang membaca supaya dapat pahala yang berlipat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Airi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak ibu semua, dan ibu mohon maaf bila banyak hilaf dan salah. Ibu Airi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.